Bab 626, semua orang telah keluar. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Suara mendesing. Tikus emas kecil itu berubah menjadi sambaran petir emas yang memancar turun ke bahu Duan Lingtian. Emas kecil, kamu akhirnya keluar, bagaimana? Berapa banyak dari 6 tes yang kamu lewati? Duan Lingtian memandang tikus emas kecil itu dan tersenyum ketika dia bertanya. Ketika dia mendengar Suenai berbicara tentang pertemuannya di tingkat ketiga, Duan Lingtian menyadari bahwa setiap orang yang memasuki tingkat ketiga menghadapi ujian yang sama. Tentu saja, tes terakhir, wayang cermin, sedikit berbeda. Setiap orang menghadapi wayang cermin mereka sendiri. 2. Kepala tikus emas kecil itu terkulai dan dia berbicara dengan sedikit putus asa. Kamu hanya melewati 2 tes. 2 yang mana? Duan Lingtian tercengang. 100 boneka bayangan asal dan boneka bumi, aku gagal di semua yang lain. Tikus emas kecil berbicara dengan sedih. Tapi suaranya yang kekanak-kanakan malah tidak menekankan perasaannya saat ini sedikit pun. Sepertinya hasilku masih tidak buruk, Han Suenai berjalan ke sisi Duan Lingtian sebelum mengulurkan tangannya untuk membelai punggung mulus tikus emas kecil itu, dan dia tersenyum. Dia menemukan keseimbangan dari tikus emas kecil. Tikus emas kecil menutup matanya dengan nyaman, dan dia menikmati sentuhan Suenai. Dia tidak menolak Han Suenai sedikit pun, dan itu mungkin karena Han Suenai pernah membantunya membalas dendam. Meskipun Han Suenai tidak secara langsung membunuh mereka, semua petinggi klan Tang Kekaisaran Mulberry Timur disegel dalam es oleh Han Suenai, memungkinkan tikus emas kecil itu memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Tikus emas kecil memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia, jadi dia secara alami tahu bahwa jika bukan karena Han Suenai, tidak mungkin baginya untuk membalas dendam. Saat ini, ketika dia melihat Duan Lingtian, Han Suenai, dan tikus emas kecil mengobrol dengan riang, Dong Ming di dekatnya tercengang. Seekor tikus, itu bisa berbicara, ini adalah binatang iblis tahap interpretasi Void. Dong Ming merasa bahwa kejutan yang dia rasakan sepanjang hidupnya tidak sebanyak kejutannya hari ini. Persisnya orang dan binatang iblis macam apa yang berada di sisi saudara Lingtian ini. Dong Ming merasa kulit kepalanya mati rasa. Kakak Lingtian, tikus emas kecil mengedipkan mata hijau gioknya, dan dia menatap Duan Lingtian saat dia bertanya. Berapa banyak ujian yang kamu lewati? Duan Lingtian memandang tikus emas kecil itu namun tidak menjawab secara langsung, dan dia malah berkata melalui transmisi suara, semuanya. Mereka semua. Kejutan langsung muncul di kedalaman mata tikus emas kecil itu. Adegan ini kebetulan diperhatikan oleh Han Suenai, dan dia mengirim transmisi suara ke telinga Duan Lingtian. Kakak Lingtian, kamu tidak adil. Kamu hanya memberitahu Little Gold, tapi bukan aku. Kamu gadis kecil, apakah kamu sudah tahu? Duan Lingtian menjawab dengan senyum pahit. Alasan dia tidak berbicara secara langsung dan malah memilih untuk mengirim transmisi suara bukan karena dia tidak ingin memberitahu Suenai, melainkan karena dia takut mengejutkan Dong Ming di dekatnya. Duan Lingtian malah tidak tahu bahwa Dong Ming telah dikejutkan berturut-turut oleh mereka bertiga, dan bahkan jika dia terkejut lagi, dia tidak akan merasa banyak. Karena dia sudah mati rasa. Tidak peduli seberapa luar biasa sesuatu yang muncul di Duan Lingtian, dia tidak akan terkejut. Bagaimana aku tahu jika kamu tidak memberitahuku? Transmisi suara Han Suenai mengandung sedikit keluhan ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan dia bahkan mengungkapkan ekspresi dan mata yang lembut dan menyentuh yang menahan air mata yang akan jatuh. Saat ini, dia seperti orang lain jika dibandingkan dengan dirinya yang sebelumnya yang membantai dengan tegas. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan sedikit tak berdaya mengirim transmisi suara. Baiklah, aku akan memberitahumu. Aku lulus semua tes, ketika kamu melihatku seperti itu sebelumnya, bukankah kamu sudah menebaknya? Saya hanya merasa bahwa kakak Lingtian mungkin telah lulus semua tes, saya tidak sepenuhnya yakin. Saat Han Suenai menyelesaikan transmisi suaranya, ekspresinya yang lembut dan menyentuh telah menghilang, dan nada suaranya dipenuhi dengan keheranan. Kakak Lingtian, bagaimana kamu lulus ujian pertama dan terakhir? Saat berhadapan dengan Han Suenai yang penasaran, Duan Lingtian tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang dia alami. Tentu saja, dia meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Pedang roh kelas 1 sebenarnya adalah pedang tidak lengkap yang belum berbentuk. Apalagi, pedang itu berada di dalam tumpukan sampah di sekitar gua.
Setelah Han Suenai mendengar tentang pengalaman Duan Lingtian di tes pertama, dia hanya bisa menggerutu. Raja bela diri itu benar-benar penipu. Siapa yang akan tahu bahwa pedang roh kelas 1 adalah pedang tidak lengkap yang tidak mencolok dan mengerikan. Yang paling penting, itu bahkan disembunyikan di tumpukan sisa. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika mendengar gerutuan Han Suenai. Tes pertama adalah tes keterampilan dan mungkin hanya pengrajin senjata kelas tinggi yang dapat menemukan pedang roh kelas 1 yang tidak mencolok itu. Kakak Lingtian, bagaimana kamu menemukan pedang roh kelas 1 itu? Han Suenai mau tak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya seorang pengrajin senjata. Balasan Duan Lingtian sederhana dan langsung. Jadi kakak Lingtian adalah pengrajin senjata, tidak heran. Han Suenai tiba-tiba mengerti. Seorang pengrajin senjata memiliki pandangan yang unik terhadap senjata roh. Saya mendengar bahwa banyak pengrajin senjata bahkan dapat mengandalkan penampilan luar senjata roh untuk membedakan tingkatannya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Pengrajin senjata adalah seni keterampilan. Semakin banyak senjata roh yang disempurnakan, indera dan kemampuan seseorang terhadap senjata roh secara alami akan lebih luar biasa. Lalu bagaimana dengan tes terakhir? Tanya Han Suenai. Saya benar-benar tidak berdaya melawan wayang cermin saya. Pada akhirnya, apakah saya bertarung dengan seri atau karena waktunya sudah habis, saya dihentikan oleh formasi prasasti? Jika tidak, cepat atau lambat akan dapat mengalahkan saya. Kakak Lingtian, bagaimana kamu berurusan dengan wayang cerminmu? Han Suenai mengedipkan matanya yang indah saat dia menatap Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Duan Lingtian tersenyum. Suenai, aku sebenarnya tidak bisa menghadapinya juga, aku hanya mengarahkannya ke. Selanjutnya, Duan Lingtian proses spesifik dari ujian terakhirnya. Apa, itu juga berhasil? Wajah Han Suenai membeku dan berbicara dengan sedikit kesal. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Jadi ternyata ujian akhir bisa sangat sederhana. Kakak Lingtian, kamu terlalu pintar. Han Suenai memandang Duan Lingtian dengan ekspresi kagum. Pada saat ini, pada saat yang sama Duan Lingtian merasa pusing, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit malu. Lagi pula, bukan dia yang menemukan metodenya. Itu adalah metode dalam ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, sedangkan dia hanya menggunakan metode orang lain. Kakak Lingtian, dengan cara ini, Anda telah memperoleh warisan Raja bela diri. Han Suenai memiliki rasa kegembiraan yang tak terlukiskan saat dia mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Warisan Raja bela diri, bahkan dia juga agak tertarik. Duan Lingtian baru saja akan berbicara tentang warisan marsial monark dengan Han Suenai ketika dua poni besar tiba-tiba terdengar dan memotongnya. Bang, bang, dua dentuman besar bergema, dan di tempat yang dapat dijangkau oleh pandangan Duan Lingtian, di sisi lain dari dinding gua yang jauh, dua lubang lain telah muncul. Di dalam palka, dua pintu perlahan naik. Pada saat yang sama, desir, desir, sebuah sambaran petir hitam dan putih terbang keluar dari pintu batu, dan tujuan mereka menunjuk langsung ke Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, seekor ular piton kecil berwarna hitam dan putih muncul di bahu Duan Lingtian. His mendesis gelombang, mereka dengan bersemangat menjentikkan lidah mereka saat mereka menjilati wajah Duan Lingtian. Kakak Lingtian, sepertinya Little Black dan Little White masih lebih dekat denganmu, mereka mencarimu segera setelah mereka keluar. Han Suenai berdiri di dekatnya dan berbicara dengan nada sedikit masam. His mendesis gelombang, setelah dua ular piton kecil itu mendengar Han Suenai, mereka dengan hati-hati meninggalkan Duan Lingtian untuk melintas ke bahu Han Suenai dan menjentikkan lidah mereka untuk menghiburnya. Han Suenai mengungkapkan senyum puas. Duan Lingtian tersenyum ringan. Dalam hal usia, gadis kecil ini sedikit di atas 20 tahun. Namun mampu mempertahankan kepolosan seperti anak kecil memang sulit didapat. Little Black, Little White, berapa banyak tes yang kalian berdua lewati? Duan Lingtian memandang kedua ular sanca kecil itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Skueak-skueak gelombang, sementara itu, tikus emas kecil memandangi dua ular piton kecil dengan penuh minat, dan mata hijau gioknya jelas menunjukkan ekspresi gelisah. Jelas, dia khawatir hasil dari dua ular sanca kecil akan melampaui dia. Ketika dia mengetahui bahwa dua ular sanca kecil itu mirip dengannya dan hanya lulus dua tes, tikus emas kecil itu gembira. Si kecil hitam dan putih kecil lulus ujian 100 boneka bayangan asal dan wayang tanah, tapi, untuk emas kecil, hitam kecil, dan putih kecil, 4 ujian lainnya memang sedikit sulit.
Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Bagus kalau kalian berdua aman, adapun ujiannya, tidak masalah apakah kamu lulus atau tidak. Duan Lingtian melihat dua ular sanca kecil dan menghibur mereka. Duan Lingtian, yang telah mengalami 6 tes tingkat ketiga, sangat tahu bahwa ada tingkat bahaya mematikan tertentu dalam 3 tes kekuatan, dan mampu bertahan tidak diragukan lagi sangat beruntung. His mendesis gelombang, setelah Duan Lingtian menghibur, ular piton kecil yang awalnya putus asa sekali lagi menjadi ceria. Kakak Lingtian, Anda belum memberitahu saya tentang warisan Raja Bela Diri yang Anda peroleh. Transmisi suara Han Suenai sekali lagi terdengar di telinga Duan Lingtian. Tepat ketika Duan Lingtian bermaksud menjawab Han Suenai, sejarah terulang kembali. Ledakan besar terdengar untuk menyela Duan Lingtian sekali lagi. Bang! Dinding gua yang jauh terbelah dengan keras, menyebabkan serpihan batu jatuh, dan sebuah pintu yang perlahan naik muncul di dalamnya. Di bawah tatapan terkonsentrasi Duan Lingtian, Han Suenai, dan Dong Ming, sesosok biru dan tua berjalan keluar dari dalam pintu. Penatua Hu. Pria tua berpakaian biru itu baru saja keluar ketika Dong Ming sudah berseru, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi kerinduan yang membara. Orang yang keluar sekarang adalah ahli, yang telah diundang Dong Ming untuk harta karun Raja Pedang, dan dia mencapai kesepakatan dengan lelaki tua itu bahwa keduanya akan sama-sama berbagi semua yang mereka peroleh di Pedang Raja. Harta karun. Penatua Hu berjalan keluar dan melirik Dong Ming dengan acuh tak acuh sebelum melayang ke langit dan berniat meninggalkan harta karun Raja Pedang. Penatua Hu. Dong Ming yang awalnya mengantisipasi bahwa Penatua Hu akan membagi keuntungannya dengan dia menjadi muram, dan Dong Ming buru-buru membubung ke langit untuk menghentikan Penatua Hu. Jika kamu tidak ingin mati, maka pergilah sekarang. Penatua Hu memelototi Dong Ming dengan marah saat dia berbicara dengan suara muram. Penatua Hu, apakah kamu lupa kesepakatan kita? Dong Ming bertanya dengan suara rendah. Persetujuan, perjanjian apa? Penatua Hu mendengus dingin. Penatua Hu, Anda mengatakan bahwa setelah kita memasuki harta karun Raja Pedang, maka tidak peduli apa yang kita peroleh, kita harus membaginya secara merata, mungkinkah saya salah? Dong Ming bertanya sekali lagi. Bab 627, Kematian Penatua Hu. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Dong Ming, apakah kamu menanyaiku? Wajah Dong Ming sedikit tenggelam ketika dia mendengar Penatua Hu. Aku tidak bermaksud seperti itu, aku hanya ingin mengingatkan Penatua Hu bahwa jika bukan karena aku, mustahil bagimu untuk memasuki harta karun Raja Pedang. Dong Ming berbicara sekali lagi. Kata-katanya tidak diragukan lagi menyampaikan satu makna, jika bukan karena saya yang memiliki kunci harta karun Raja Pedang, dan jika bukan karena saya yang membawa Anda, sama sekali tidak mungkin bagi Anda untuk memiliki bagian dari pedang. Harta karun Raja. Kata-kata Dong Ming menyebabkan ekspresi Penatua Hu menjadi lebih suram. Untuk sementara waktu, dia ingin berkobar. Tapi ketika tatapannya secara tidak sengaja melintas melewati dua orang di tanah yang dengan tenang menatapnya dan Dong Ming, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tidak langsung menumpahkan semua kepura-puraan dengan Dong Ming. Saya secara alami ingat perjanjian itu, tapi, saya tidak mendapatkan apapun di tingkat ketiga dari harta karun Raja Pedang kali ini. Jadi bagaimana saya berbagi harta dengan Anda secara setara? Ekspresi Penatua Hu kembali tenang saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Saat ini, Penatua Hu memiliki penampilan yang tidak tahu malu. Anda memiliki rencana Anda dan saya memiliki cara untuk menghadapinya. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Wajah Dong Ming menjadi suram. Ketidaktahuan Penatua Hu telah melampaui harapannya. Penatua Hu, menurut pengetahuanku, di antara ujian di tingkat ketiga, hadiah ujian pertama adalah pedang roh, yang terbaik adalah pedang roh tingkat 1, dan yang terburuk adalah pedang roh tingkat 3. Sekarang, kamu memberitahu saya bahwa Anda tidak mendapatkan harta apapun dari tingkat ketiga. Apakah Anda pikir saya akan mempercayai Anda? Saat Dong Ming selesai berbicara, nada suaranya mengandung sedikit kemarahan, dan dia benar-benar melepaskan semua kepura-puraan. Atau mungkin, menurutmu mudah untuk menipuku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Pedang roh apa? Aku tidak tahu apa-apa. Sedikit keterkejutan melintas melewati kedalaman mata Penatua Hu, dan dia jelas terkejut bahwa Dong Ming benar-benar tahu apa yang dia temui, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia terus berbicara. Jika itu adalah seseorang yang tidak tahu lebih baik, orang itu mungkin telah ditipu olehnya. Tapi mungkinkah dia menipu Dong Ming,
yang sudah mengetahui tentang tes tingkat ketiga. Penatua Hu, aku bisa melupakan pedang roh yang kamu peroleh itu, tapi tolong keluarkan harta lain yang kamu peroleh. Dong Ming berbicara langsung. Huff, aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak mendapatkan harta apapun. Jika kamu masih berani terus menggerutu tanpa henti, maka aku pasti akan membunuhmu. Penatua Hu berbicara dengan ekspresi muram, dan nada suaranya dipenuhi dengan maksud mengancam. Hahaha, tiba-tiba, Dong Ming mulai tertawa keras, dan tawanya dipenuhi dengan kesuraman. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa sebelum keuntungan mutlak, Penatua Hu akan berubah begitu saja. Jika aku tahu lebih awal, bahkan jika aku membawa seekor anjing ke dalam harta karun Raja Pedang, itu akan lebih baik daripada membawamu. Kamu berani menghinaku lebih rendah dari anjing. Ekspresi Penatua Hu menjadi gelap, energi asal di tubuhnya meroket seperti bola api putih yang sangat mengamuk, dan siap untuk menyerang dan menelan Dong Ming kapan saja. Mungkinkah kamu tidak? Setelah melepaskan semua kepura-puraan, Dong Ming tidak keberatan. Jika menurutmu tidak, apakah kamu berani melepaskan kepemilikan cincin tata ruang di tanganmu dan mengizinkanku untuk melihatnya? Jika tidak ada pedang roh kelas 3 atau lebih di dalamnya, maka aku pasti tidak akan mengganggumu lagi. Dong Ming, jika kamu masih tidak pindah, kamu pasti akan mati tanpa kematian. Setiap kata yang dikatakan Dong Ming menyebabkan ekspresi Penatua Hu menjadi sedikit tidak sedap dipandang, dan pada akhirnya, Penatua Hu benar-benar berkobar. Energi asal di tubuhnya menjadi lebih dalam, dan energi konsepnya samar-samar terlihat di dalamnya. Dia siap untuk bergerak dan membunuh Dong Ming segera. Dong Ming, di mana kamu menemukan orang tua ini? Dia sebenarnya sangat tidak tahu malu. Tiba-tiba, Duan Lingtian sudah melayang ke langit untuk berdiri di sisi Dong Ming, dan dia mengangkat bahu sambil berbicara dengan malas. Kamu, ketika dia melihat Duan Lingtian ingin membela Dong Ming, wajah Penatua Hu menjadi muram, dan sedikit ketakutan terkandung di antara alisnya. Dia tidak takut pada Duan Lingtian, tetapi dia takut pada gadis muda di sisi Duan Lingtian. Bahkan jika dia memperoleh beberapa manfaat dari harta karun Raja Pedang tingkat ketiga, dan kekuatannya telah meningkat sedikit, dia tahu bahwa dia masih jauh dari mampu menandingi gadis muda ini. Kesenjangan antara tahap inisiasi Void dan tahap interpretasi Void terlalu besar, seperti jurang yang sulit untuk diatasi. Bagaimana dengan saya? Duan Lingtian melirik sedikit malas ke Penatua Hu saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Masalah ini adalah masalah pribadi antara saya dan Dong Ming. Saya harap Anda tidak ikut campur. Penatua Hu menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menekan api kemarahan di dalam hatinya. Bagaimana jika aku harus ikut campur? Senyum tiba-tiba tergantung di wajah Duan Lingtian. Dia tersenyum cerah dan cemerlang, namun ketika senyum ini masuk ke mata Penatua Hu, itu malah menyebabkan wajahnya menjadi tidak menyenangkan. Tapi ekspresi Penatua Hu dengan cepat kembali normal, dan dia menatap tajam ke arah Dong Ming sebelum berkata melalui transmisi suara, Dong Ming, kamu menang kali ini. Bahkan jika aku menyelamatkan hidupmu hari ini, kamu tidak akan seberuntung itu di masa depan. Setelah dia selesai berbicara, Penatua Hu melangkah ke langit dan bermaksud untuk pergi. Ketika mereka melihat Penatua Hu ingin pergi, Dong Ming dan Duan Lingtian berdiri di tempat dan tidak bergerak. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, angin dingin yang dipenuhi dengan aura sedingin es bertiup, dan sesosok cantik muncul di pintu keluar. Ini adalah gadis muda berpakaian kuning, dan saat dia berdiri di sana, udara di sekitarnya tampak membeku oleh aura sedingin es yang keluar darinya. Penampilan gadis muda itu cantik, dan jelas bahwa ketika dia dewasa, dia pasti akan menjadi kecantikan yang sangat cantik. Nona muda Suenai, ketika dia melihat gadis muda itu muncul dan berdarah, Penatua Hu menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan. Aku sudah memutuskan untuk tidak mempersulit Dong Ming, namun aku ingin tahu apa yang ingin kamu lakukan dengan menghalangi jalanku. Apa yang ingin saya lakukan? Gadis muda berpakaian kuning itu tepatnya adalah Han Suenai, dan ketika dia mendengar Penatua Hu, senyum yang seperti iblis mekar di wajahnya. Aku secara alami ingin membunuhmu. Praktis saat Han Suenai selesai berbicara, udara di sekitarnya menjadi sedikit lebih dingin. Wajah Penatua Hu menjadi sangat pucat. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, Han Suenai bergerak. Dengan mengangkat tangannya, angin kencang yang sedingin es hingga ekstrim menyapu, dan itu menyelimuti Penatua Hu dari segala arah, menyebabkan dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tidak,
Wajah Tetua Hu menjadi pucat pasi saat dia berteriak sedih, dan kemudian energi asal di bawah kakinya meroket saat dia ingin melarikan diri sebelum dibekukan menjadi patung es. Tapi apakah dia bisa melarikan diri? Tak perlu dikatakan, kecepatan seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-8 sangat cepat. Tapi apakah itu akan lebih cepat daripada kecepatan serangan ahli tahap interpretasi Void seperti Han Suenai? Jawabannya adalah tidak. Swoosh gelombang. Angin kencang yang sedingin es hingga ekstrim menyapu tubuh Penatua Hu, menyebabkan dia tidak dapat melarikan diri. Pada saat berikutnya, tubuh Penatua Hu menegang dan berhenti di tempat sebelum berubah menjadi patung es yang hidup. Melalui lapisan es, pupil mata Penatua Hu yang mengerut dan ekspresi panik dapat terlihat, dan betapa ketakutan dan putus asa yang dia rasakan sebelum diubah menjadi patung es dapat dilihat dari sini. Energi asal pada Penatua Hu yang telah dibekukan menjadi patung es secara bertahap dibedakan, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Sementara itu, patung es itu jatuh dan jatuh ke tanah, berubah menjadi potongan-potongan yang menutupi seluruh tanah. Seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void 8 tingkat, mati. Suara mendesing. Bersamaan dengan Han Suenai yang mengangkat tangannya, pecahan es di tanah terbang dan turun ke tangannya, dan ada cincin tata ruang di dalamnya. Melalui lapisan permukaan pecahan es, dapat dilihat bahwa cincin tata ruang sangat sederhana dan bermutu rendah. Suara mendesing. Di sini, pada saat Han Suenai berbicara, energi asal mekar di tangannya, menyebabkan pecahan es secara bertahap mencair dan hanya meninggalkan cincin tata ruang pada akhirnya, dan kemudian dengan mengangkat tangannya, dia melemparkan cincin tata ruang ke dalam dirinya, tangan ke Dongming. Dongming buru-buru menerimanya dan menatap Han Suenai dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih Nona Muda Suenai. Terima kasih Nona Muda Suenai. Kamu telah membantu kakak Ling Tian, dan dia ingin membantumu juga. Jadi, tentu saja aku tidak akan tinggal diam. Han Suenai mengangguk ringan. Duan Ling Tian berdiri di dekatnya dan tersenyum ringan. Suenai, kita juga harus pergi. Suenai menjawab sambil tersenyum sebelum terbang ke langit dan meninggalkan harta karun Raja Pedang bersama Duan Ling Tian dan Dongming. Lalu mereka melewati formasi prasasti yang menyelimuti pintu masuk untuk sekali lagi kembali ke kedalaman laut. Di pintu masuk ke Sword Monarch Tracer, makhluk besar yang tergeletak di sana akhirnya bergerak. Orang besar, Suenai adalah orang pertama yang terbang keluar dan turun di punggung makhluk besar itu. Oh gelombang, ketika melihat Han Suenai, makhluk besar itu berteriak dengan suara rendah, dan suaranya mengandung sedikit getaran bercampur di dalamnya. Jelas, itu memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Makhluk besar itu adalah macan api bermata 3, binatang iblis penjaga kerajaan dari Kekaisaran Batu Kegelapan. Duan Ling Tian dan Dongming mengikuti Suenai untuk kembali ke belakang Tiger Api Bermata 3, dan diselimuti oleh penghalang energi asal macan api bermata 3 memungkinkan mereka untuk tidak perlu khawatir menahan tekanan di kedalaman laut. Pria besar, ayo pergi. Seiring dengan Han Suenai berbicara, macan api bermata 3 menginjak tanah dengan keempat anggota tubuhnya. Gemuruh, gemuruh. Di kedalaman laut, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Harimau api bermata 3 berubah menjadi cahaya mengalir deras yang melintas ke atas, dan kemanapun ia lewat, air laut terbelah menjadi dua aliran yang menyebar ke kedua sisi macan api bermata 3, menyebabkannya tampak sangat perkasa. Tidak lama kemudian, Duan Ling Tian dan yang lainnya mengendarai Tiger Api Bermata 3 untuk meninggalkan lautan luas yang tak terbatas untuk kembali ke permukaan. Sepanjang jalan, meskipun mereka telah bertemu banyak binatang buas, namun mereka langsung dibantai oleh macan api bermata 3. Adapun binatang iblis, ketika dihadapkan dengan keberadaan yang menakutkan seperti macan api bermata 3, mereka sudah lama ketakutan sampai bersembunyi. Area laut ini tidak jauh dari benua awan, dan binatang iblis yang mengintai di sini memiliki kekuatan biasa. Jika macan api bermata 3 menginginkannya, ia benar-benar mampu mendominasi seluruh wilayah laut ini dengan kekuatannya yang luar biasa. Kakak, mari kita kembali ke Kekaisaran Batu Hitam dulu, kata Duan Ling Tian kepada macan api bermata 3. Dia bermaksud untuk mengirim Dongming kembali sebelum kembali ke ibu kota dinasti Darhan. Tanpa disadari, beberapa bulan lagi telah berlalu, dan kompetisi bela diri dinasti semakin dekat. Saat dia melihat ke arah dinasti Darhan, tatapan Duan Ling Tian berkedip dan dia bergumam di dalam hatinya. Setelah memberitahu Suenai dan Dongming, Duan Ling Tian duduk bersila di belakang macan api bermata 3 dan mulai berkultivasi.
Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga bumi. Pada saat yang sama, sebuah batu putih susu muncul di tangan Duan Lingtian, dan itu adalah batu asal kelas rendah yang dia peroleh di harta karun Raja Pedang. Saat ini, Duan Lingtian memegang batu asal kelas rendah dan menyerap energi asal yang kental dari langit dan bumi di dalam batu asal untuk diolah, dan kultivasinya maju dengan kecepatan luar biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan sebelumnya. Saat dia merasakan energi asal yang tak terbatas di dalam tubuhnya, sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum ringan yang tidak jelas. Batu asal kelas rendah dikonsumsi satu demi satu oleh Duan Lingtian, sedangkan kultivasi Duan Lingtian juga maju dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bab 628, Tingkat keempat tahap inisiasi Void. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Karena ketika mereka menuju ke lokasi SWAT Monarch Tracer, Tiger api bermata tiga mengikuti di belakang pedang giok yang memiliki kecepatan yang tidak bisa dianggap cepat, itu sengaja memperlambat kecepatannya. Kali ini, ia tidak harus mengikuti di belakang pedang giok, jadi macan api bermata tiga hanya menghabiskan waktu setengah bulan untuk mengirim kelompok 3 Duan Lingtian ke Kekaisaran Batu Kegelapan. Suara mendesing, harimau api bermata tiga melesat ke langit seolah-olah itu telah berubah menjadi bola besar dari awan yang menyala, dan itu menyapu lurus, meninggalkan kabut merah di langit yang mempesona dan indah. Di belakang Tiger api bermata tiga yang luas seperti lapangan sepak bola, gadis muda berpakaian kuning berdiri di belakang kepalanya dengan 2 ular sanca kecil melingkar di pergelangan tangannya. Kedua ular sanca kecil itu tidak bergerak, dan mereka mungkin sedang tidur atau berkultivasi. Di dekatnya, seorang pria parubaya yang kuat duduk bersila saat dia berkultivasi dalam diam. Ada juga seorang pemuda berpakaian ungu yang duduk bersila di kejauhan, dan dia tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah dia adalah patung tanpa jejak kehidupan sedikit pun. Tikus emas kecil yang berbaring di bahu pemuda berpakaian ungu tiba-tiba terbangun sebelum perlahan berdiri dan meregangkan tubuh dengan malas. Setelah dia menyadari pemuda berbaju ungu itu masih berkultivasi, mata hijau giok tikus emas kecil itu berkedip sesaat sebelum berubah menjadi cahaya emas yang memancar langsung ke arah gadis muda berpakaian kuning yang jauh itu. Setelah beberapa saat, dia tiba di bahu gadis muda itu. Kakak Suenai, Kakak Suenai. Tikus emas kecil berdiri di bahu gadis muda itu dan dengan ringan mengusap leher gadis muda yang putih seperti batu giok, dan dia tampak sangat intim. Emas kecil, kamu sudah bangun. Han Suenai tersenyum sedikit sebelum mengulurkan tangannya untuk membelai tikus emas kecil itu. Kita sudah kembali ke Kekaisaran Batu Kegelapan, aku ingin tahu kapan kakak Lingtian akan bangun. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil itu menatap pemuda berpakaian ungu di kejauhan yang berkultivasi dengan mata tertutup ketika dia mendengar ini, dan matanya berkedip dengan sedikit antisipasi. Waktu berlalu dengan tenang. Tidak lama kemudian, pria parubaya yang kuat yang duduk di dekatnya terbangun, dan gelombang kegembiraan menyelimuti wajahnya ketika dia melihat ke bawah ke tanah tak terbatas di bawah kakinya. Kekaisaran Darkstone, aku akhirnya kembali. Sebagai orang dari sekitar area Kekaisaran Batu Kegelapan ini, dia sangat akrab dengan area ini. Saudara Lingtian belum bangun. Pria parubaya yang kuat adalah Dongming, dan dia melirik pemuda berpakaian ungu di kejauhan sebelum melihat gadis muda berpakaian kuning yang berdiri di belakang kepala macan api bermata tiga. Nona muda Suenai, rumah saya dekat, jadi saya tidak akan terus mengganggu Anda dan Saudara Lingtian, tolong sampaikan salam perpisahan saya kepada Saudara Lingtian ketika dia bangun. Dongming berniat pergi. Baik, Han Suenai melirik Duan Lingtian yang jauh yang belum terbangun dari kultivasinya, dan dia dengan ringan mengangguk. Aku akan memberitahu kakak Lingtian begitu dia bangun. Kalau begitu aku akan menyusahkan Nona muda Suenai dengan itu. Dongming dengan hormat mengangguk ke Han Suenai sebelum melirik Duan Lingtian dan pergi. Dia selalu merasa bersyukur dalam hatinya terhadap Duan Lingtian. Duan Lingtian telah membantunya sejak awal, sedangkan, pada akhirnya, dia bahkan memperoleh keberuntungan yang sangat besar karena Duan Lingtian. Pedang roh kelas 2, semua yang diperoleh Penatuahu di tingkat ketiga harta karun Raja Pedang, dan semua kekayaan Penatuahu kini telah menjadi miliknya. Jika itu di masa lalu, ini adalah sesuatu yang sulit untuk dibayangkan, itu adalah sesuatu yang tidak berani dia bayangkan. Sekarang semua ini telah menjadi kenyataan, dan semua ini karena pemuda berpakaian ungu ini. Tidak peduli apakah dia bisa bertemu lagi dengan pemuda misterius berpakaian ungu ini di masa depan, dia pasti akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya sepanjang hidupnya.
Jika dia memiliki kesempatan untuk membalas pemuda berpakaian ungu itu, dia pasti tidak akan ragu untuk menyerahkan nyawanya. Beberapa hari kemudian, macan api bermata tiga tiba di perbatasan antara Kekaisaran Batu Hitam dan Dinasti Darhan. Tiba-tiba, sebuah bola api putih yang menyilaukan tiba-tiba naik secara eksplosif di tubuh pemuda berbaju ungu yang duduk bersila di belakang macan api bermata tiga, dan api berwarna putih itu naik tanpa henti. Suara mendesing. Dalam waktu singkat, api berwarna putih telah mencapai batasnya, dan di samping 4 siluet naga bertanduk kuno yang muncul di atasnya, 2 siluet naga bertanduk kuno lainnya telah muncul. Aku sudah menerobos. Sosok Duan Lingtian bergetar, dan perasaannya melonjak sangat saat dia membuka matanya tiba-tiba dan cahaya yang mengalir yang menyilaukan seperti deretan bintang mengalir di matanya. Pada saat ini, jika seseorang menatap mata Duan Lingtian, mereka akan memperhatikan bahwa selain seutas cahaya yang mengalir berkedip di kedalaman mata Duan Lingtian, ada juga 2 helai cahaya redup yang terlihat samar-samar. Tentu saja, lampu redup tidak ada untuk waktu yang lama, dan mereka benar-benar padam tidak lama kemudian. Kilatan singkat dan tidak lebih dari itu. Retak-retak gelombang, tiba-tiba, Duan Lingtian dengan keras mengepalkan tinjunya dengan erat, menyebabkan gelombang suara tulang yang bergesekan tiba-tiba terdengar, dan itu jelas dan menyenangkan di telinga. Kekuatanku menjadi jauh lebih kuat, saat dia merasakan kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya, Duan Lingtian tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Setelah dia menembus ke tingkat keempat dari tahap inisiasi Void, kekuatannya meningkat dengan kekuatan 2 naga bertanduk kuno sekaligus. Peningkatan seperti itu dapat dianggap sebagai pertama kalinya Duan Lingtian memperoleh peningkatan yang begitu besar sepanjang hidupnya, dan itu telah membuat rekor baru. Kakak Lingtian, tepat pada saat ini, Duan Lingtian mendengar suara kekanak-kanakan terdengar. Desir, sebuah cahaya emas bergerak tepat ke arahnya untuk langsung menerkam ke bahu Duan Lingtian untuk mengungkapkan sosok yang lembut dan gemuk. Itu justru tikus emas kecil. Emas kecil. Duan Lingtian mengulurkan tangannya untuk memegang tikus emas kecil di tangannya, dan dia tersenyum ringan. Apakah kamu melakukan terobosan selama periode waktu ini? Kakak Lingtian, aku sudah menerobos. Tikus emas kecil itu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan sedikit berpuas diri, dan suaranya yang kekanak-kanakan dikombinasikan dengan nada ini membuatnya tampak agak aneh. Selamat, Kakak Lingtian. Sementara itu, sebuah suara yang bergerak seperti suara Oriole terdengar. Setelah beberapa saat, sosok cantik muncul di depan mata Duan Lingtian, dan dia jelas melihat sesuatu dari Duan Lingtian, menyebabkan dia mengucapkan selamat kepadanya. Suen Nai. Senyum di wajah Duan Lingtian semakin lebar saat dia melihat gadis muda di depannya. Kakak Lingtian, Anda belum memberitahu saya apa warisan Raja Pedang yang Anda peroleh, kata Han Suen Nai kepada Duan Lingtian. Sepasang matanya yang besar sekarang berkedip-kedip dengan jejak keingintahuan. Sebelumnya, Duan Lingtian sibuk berkultivasi, jadi meskipun dia penasaran, dia tidak mengganggu Duan Lingtian dan menahan diri untuk tidak bertanya. Sekarang, ketika dia melihat Duan Lingtian dengan mulus menerobos, rasa ingin tahunya muncul lagi secara instan. Ketika dia mendengar Han Suen Nai, Duan Lingtian tertegun sebelum tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil ini, Suen Nai, akan begitu gigih. Tapi baginya, hal-hal itu bukanlah sesuatu yang perlu disembunyikan di depan Suen Nai. Belum lagi Suen Nai yang selalu membantunya, dengan latar belakang Suen Nai yang misterius dan tangguh, Suen Nai mungkin bahkan tidak tertarik dengan warisan martial monark yang dia peroleh, dan paling-paling, dia hanya penasaran. Suen Nai, pada waktu itu, selanjutnya, Duan Lingtian dengan hati-hati berbicara tentang apa yang terjadi setelah dia lulus semua tes di tingkat ketiga harta karun Raja Pedang, dan dia tidak menyembunyikan apapun, termasuk 3 fragmen kedalaman. Suen Nai, jika kamu tertarik pada salah satu dari 3 fragmen kedalaman, aku dapat memberikannya kepadamu, kata Duan Lingtian kepada Han Suen Nai. Meskipun fragmen kedalaman sangat berharga, itu jauh lebih rendah daripada perasaan antara dia dan Han Suen Nai di dalam hatinya. Jika Han Suen Nai membutuhkannya, maka bahkan jika dia memberikan ketiga fragmen kedalaman, dia tidak akan mengerutkan kening sedikit pun. Seperti kata pepatah, ketika seseorang menerima bantuan dari orang lain, dia harus membalasnya dengan air mancur. Selama perjalanan ke Sword Monarch Tracer kali ini, jika bukan karena Han Suen Nai membantunya selama ini,
maka sangat tidak mungkin dia bisa mendapatkan salah satu dari 10 posisi untuk menuju ke tingkat ketiga dengan budidayanya. Duan Lingtian tahu kekuatannya sendiri sehubungan dengan ini. Dapat dikatakan bahwa semua yang dia dapatkan di harta karun Raja Pedang diberikan kepadanya oleh Han Xuenai. Jika bukan karena Han Xuenai, dia mungkin tidak punya apa-apa. Kakak Lingtian, kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Kamu akan membutuhkan fragmen kedalaman angin dan fragmen kedalaman petir di masa depan. Adapun fragmen kedalaman pedang, mungkin itu akan berguna di masa depan juga. Han Xuenai menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Duan Lingtian. Ketika dihadapkan dengan godaan fragmen kedalaman, alis Han Xuenai bahkan tidak berkedut. Ini menyebabkan Duan Lingtian semakin terkejut di dalam hatinya dan semakin penasaran dengan latar belakang gadis kecil ini. Tepatnya latar belakang apa yang dimiliki Xuenai. Bahkan jika itu adalah kaisar bela diri kelahiran kembali bertahun-tahun yang lalu, meskipun itu terlalu bersemangat, tapi dia mungkin tidak akan mampu mempertahankan ketenangan seperti itu di hadapan fragmen kedalaman. Tentu saja, karena Han Xuenai tidak menginginkannya, Duan Lingtian tidak bersikeras. Seperti yang dikatakan Han Xuenai, fragmen kedalaman angin dan fragmen kedalaman petir keduanya adalah fragmen kedalaman yang akan dia butuhkan di masa depan. Adapun fragmen kedalaman pedang, Duan Lingtian sudah memiliki rencana di hatinya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk mulai memahami kekuatan pedang dan bahkan konsep pedang ketika dia mengembangkan teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan. Saya kebetulan memiliki fragmen konsep pedang yang saya miliki. Selama saya memahami konsep pedang, saya dapat memahami fragmen konsep pedang itu dan meningkatkan kekuatan konsep pedang saya. Duan Lingtian masih ingat bahwa fragmen konsep pedang yang dimilikinya justru diperoleh pada akhir tingkat pertama dari harta karun Raja Pedang, dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia dapatkan setelah mengandalkan kemampuan Han Xuenai. Kakak Lingtian, kita sudah memasuki wilayah dinasti Darhan sekarang. Aku berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti bersamamu. Bagaimana menurutmu? Han Xuenai mengedipkan matanya yang nakal saat dia melihat Duan Lingtian dan bertanya. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut saat mendengar Han Xuenai. Gadis kecil Xuenia ini ingin berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti. Bukankah ini jelas menggertak orang lain? Duan Lingtian dapat membayangkan bahwa jika gadis kecil Xuenai ini benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti, mungkin tidak akan ada seorang pun yang cocok untuknya. Eksistensi di tahap interpretasi Void yang bahkan lebih kuat dari ahli nomor 1 dari Kekaisaran Batu Kegelapan, Raja Yong, akan dapat dengan mudah menyapu semua jenius muda di seluruh dinasti Darhan. Tidak apa-apa asalkan kamu tertarik. Duan Lingtian berkata, sepertinya, selama Anda menyebutkan pemikiran ini kepada Raja Yong, dia pasti akan dengan tidak sabar membuat seseorang memberikan posisi mereka kepada Anda. Ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian yakini. Dengan kekuatan Xuenai, selama monster yang jarang terlihat di dunia seperti Xuenai tidak muncul, maka dengan Xuenai mewakili dinasti Darkstone untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti, peringkat pertama dalam kompetisi bela diri adalah di tas. Itulah yang aku pikirkan, begitu kita kembali ke ibu kota Kekaisaran Batu Kegelapan, aku akan meminta Paman Tahi Lalat Merah untuk memberiku posisi. Han Xuenai menyeringai. Bab 629, tiba lagi di kota Bima Sakti. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Paman Tahi Lalat Merah. Duan Lingtian secara alami tahu siapa yang dibicarakan Han Xuenai, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dalam benak Duan Lingtian, tahi lalat di antara alis Raja Yong yang seperti darah kental muncul samar-samar, dan itu sangat mempesona ketika masuk ke matanya. Hanya gadis kecil ini, Xuenai, yang berani memanggil Raja Yong sebagai Paman Tahi Lalat Merah. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Setelah macan api bermata tiga memasuki wilayah dinasti Darhan, ia pergi jauh-jauh menuju ibu kota. Kompetisi bela diri dinasti Darhan akan diadakan di ibu kota pada waktu yang ditentukan, dan Duan Lingtian akan mewakili Kekaisaran Batu Hitam untuk bersaing memperebutkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Kompetisi bela diri dinasti hanyalah hidangan pembuka. Kompetisi bela diri 10 dinasti adalah acara utama yang sebenarnya. Pada saat itu, para jenius muda dari 10 dinasti termasuk dinasti Darhan akan berkumpul untuk bersaing dalam kompetisi bela diri 10 dinasti dan merebut kehormatan tertinggi.
Apa yang perlu saya lakukan sekarang adalah mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti dalam kompetisi bela diri dinasti. Setelah itu, saya harus menjadi unggulan dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, dan menggunakan kekuatan itu. Negeri asing sebagai batu loncatanku untuk secara resmi masuk ke negeri asing. Ketika dia berpikir sampai di sini, mata Duan Lingtian memancarkan kilau yang mempesona. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa tidak mudah baginya untuk mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Setidaknya, untuk dirinya saat ini, itu menimbulkan tingkat kesulitan tertentu. Bahkan jika saya memiliki batu asal dan kultivasi saya maju sangat cepat, tapi itu praktis tidak mungkin untuk menjadi terkemuka dalam kompetisi bela diri 10 dinasti dengan budidaya seperti itu. Bahkan jika itu dalam kompetisi bela diri dinasti, saya mungkin tidak dapat memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Pikiran Duan Lingtian berputar, menyebabkan dia merasakan tingkat tekanan tertentu. Mengolah teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga bumi. Duan Lingtian duduk bersila dan menarik batu asal kelas menengah sebelum memegangnya saat dia berkultivasi. Pada saat yang sama, energi asal yang besar menyembur keluar di dalam tubuhnya untuk mengalir melalui meridian di seluruh tubuhnya sebelum tanpa henti melonjak ke dantiannya dan memperkuat energi asal yang dimilikinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Duan Lingtian merasa bahwa energi asalnya telah menjadi jenuh sekali lagi. Jika saja, dia masih cukup jauh dari tingkat kelima tahap inisiasi Void. Setelah dia selesai mengkonsumsi batu asal kelas menengah, Duan Lingtian menarik batu asal kelas menengah lainnya untuk diolah. Pada saat yang sama dia berkultivasi, sebuah fragmen muncul di tangan Duan Lingtian. Fragmen ini adalah fragmen konsep angin yang dia peroleh di tingkat kedua dari harta karun Raja Pedang, dan itu adalah fragmen konsep angin tingkat kelima. Budidaya energi asal dan pemahaman konsep dilakukan pada saat yang sama, sedangkan kekuatan dan konsep Duan Lingtian secara diam-diam meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Dia bahkan belum memasuki negeri asing, namun dia memiliki kondisi kultivasi seperti itu, dan jika berita ini menyebar, mungkin akan menyebabkan bahkan para ahli yang berdiri di puncak dinasti Darhan merasa iri. Tidak peduli apakah itu batu asal kelas menengah atau fragmen konsep, itu adalah sesuatu yang sulit untuk mereka jangkau. Di dinasti Darhan, paling banyak hanya ada beberapa batu asal kelas rendah. Batu asal kelas rendah ini terutama berasal dari vena batu asal di berbagai dinasti. Vena batu asal adalah fondasi yang menjadi dasar dinasti. Tentu saja, vena batu asal di berbagai dinasti adalah vena batu asal kelas terendah yang paling mampu menghasilkan batu asal kelas rendah, dan tidak mungkin untuk menambang batu asal kelas menengah dan batu asal kelas tinggi. Tapi meski begitu, itu sudah mengejutkan. Ketika aku memasuki negeri asing, maka selama itu adalah kekuatan yang bereputasi baik dengan beberapa cadangan dan sumber daya tersembunyi. Praktis semuanya memiliki vena batu asal yang menjadi milik mereka sendiri. Vena batu asal adalah basis di mana sebuah kekuatan membangun dirinya sendiri. Hanya kekuatan lemah yang bahkan lebih rendah dari berbagai dinasti yang tidak akan memiliki vena batu asal tetap untuk ditambang. Melalui ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian mengetahui situasi di negeri asing seperti telapak tangannya. Semakin kuat kekuatan negeri asing, semakin tinggi Great Origin Stone Vein yang dikendalikannya. Misalnya, hampir semua vena batu asal yang dikendalikan oleh beberapa kekuatan teratas dari negeri asing adalah vena batu asal kelas tinggi, dan batu asal kelas atas kadang-kadang akan muncul di dalamnya. Satu batu asal kelas atas sebanding dengan 100 batu asal kelas menengah, dan betapa berharganya batu asal kelas atas sudah jelas. Beberapa hari lagi berlalu, Duan Lingtian terbangun dan melihat ke bawah ke tanah luas di bawah macan api bermata tiga dan bergumam. Kita sudah melewati gurun selatan dinasti Darhan, kota Bima Sakti ada di depan. Suennai. Duan Lingtian memandang Han Suennai dan berkata, saya ingin melakukan perjalanan ke kota Bima Sakti sebelum kembali ke ibu kota. Duan Lingtian pernah datang ke kota Bima Sakti, dan dia bahkan tinggal selama 3 bulan selama waktu itu. Selama 3 bulan itu, selain menawarkan hadiah untuk akar awet muda di paviliun pengumpulan harta karun kota Bima Sakti, dia telah berjalan di sekitar kota Bima Sakti selama beberapa waktu, dan sebelum dia pergi, dia bahkan membuat kesepakatan dengan Master Paviliun pengumpulan harta karun.
Kesepakatan itu adalah sesuatu yang Duan Lingtian masih tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersemangat ketika dia memikirkannya. Itu adalah kesepakatan yang dia dapatkan dengan kuat tanpa kehilangan sedikit pun. Mengandalkan pedang roh kelas 4 untuk ditukar dengan 2 buah roh dan pedang roh kelas 4 lainnya. Tidak hanya itu, Master Pavilion Pengumpulan Harta Karun Xiang Ying bahkan berjanji bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Duan Lingtian menemukan akar keabadian. Sekarang, saya bertanya-tanya apakah Master Pavilion Xiang telah menemukan akar awet muda, tidak peduli apakah dia telah menemukannya atau tidak, saya masih harus melakukan perjalanan. Jika tidak, jika dia benar-benar menemukannya, saya tidak pergi untuk mengambilnya, tepat waktu, saya akan membiarkannya lewat. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Akar awet muda terkait dengan pil kelahiran kembali. Sekarang, Duan Lingtian sudah hampir menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan oleh pil kelahiran kembali. Katalis obat utama yang paling penting, darah Scarlet Phoenix, dan katalis obat sekunder, ramuan sayap Phoenix, telah diperoleh olehnya. Sekarang, dia hanya kekurangan katalis obat sekunder lainnya, akar awet muda. Selama dia menemukan akar awet muda, dia akan dapat memurnikan pil kelahiran kembali segera, dan kemudian dia akan dapat mengandalkan kekuatan obat dari pil kelahiran kembali untuk membuat kultivasinya maju dengan pesat. Dengan kekuatan obat yang tak tertandingi dan sombong dari pil kelahiran kembali, aku akan mampu mengisi ke tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void atau lebih dalam waktu singkat setelah aku mengkonsumsinya, kemudian dalam setengah tahun, ketika kompetisi bela diri 10 dinasti dimulai, aku bahkan bisa mengandalkan kekuatan obat dari pil kelahiran kembali untuk menerobos ke tahap interpretasi Void sekaligus pada saat itu. Tahap interpretasi Void, ketika dia memikirkan sampai di sini, perasaan Duan Lingtian tidak bisa tidak melonjak. Baik, Han Suenai mengangguk dan bertanya, "Kakak Lingtian, di mana kota Bima Sakti itu?" "Tidak jauh di depan kita, di sana." Saat Duan Lingtian berbicara, awan dan kabut di kejauhan menyebar, dan titik hitam yang persisnya adalah kota Bima Sakti telah muncul di depan matanya. "Big Guy, pergi ke kota itu di depan." Sementara itu, Han Suenai menginstruksikan harimau api bermata 3. Oh gelombang, harimau api bermata 3 melolong pelan sebelum berubah menjadi aliran merah-merah yang terbang langsung menuju titik hitam kecil di kejauhan, sedangkan titik hitam kecil tumbuh semakin besar. Pada akhirnya, titik hitam kecil itu berubah menjadi kota yang sangat besar yang seperti binatang buas besar yang tergeletak di tanah, dan itu menyebabkan seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa terkejut. "Ini adalah kota Bima Sakti. Rekan besar, kamu tidak harus turun bersama kami," kata Duan Lingtian kepada macan api bermata 3 sebelum memanggil Han Suenai dan terbang bersamanya untuk perlahan turun menuju kota Bima Sakti. Adapun tikus emas kecil dan 2 ular sanca kecil, mereka berkultivasi sekarang. Kedua ular sanca kecil itu melingkari pergelangan tangan putih Han Suenai dan sama sekali tidak bergerak, sedangkan tikus emas kecil itu berbaring di bahu Duan Lingtian dengan kaki menghadap ke samping, dan sepertinya dia tertidur. Duan Lingtian dan Han Suenai terbang turun untuk turun di luar pavilion pengumpulan harta karun kota Bima Sakti, dan untuk sementara waktu, mereka telah menarik perhatian banyak orang. "Huff, bocah dari luar kota, kamu sangat tidak sopan, biarkan kakekmu mengajarimu pelajaran yang tepat." Tiba-tiba, teriakan ledakan nyaring terdengar, dan kemudian sosok yang cepat seperti sambaran petir melintas ke arah Duan Lingtian dan menyerangnya. Di langit, energi langit dan bumi bergolak untuk akhirnya berubah menjadi siluet naga bertanduk yang berlari keluar dan membuka mulutnya yang berdarah saat menerkam ke arah Duan Lingtian. Usaha yang sia-sia. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, sudut mulut Duan Lingtian bergerak sedikit saat dia perlahan meludahkan 2 kata. Selanjutnya, Duan Lingtian tiba-tiba mengangkat tangannya. Suara mendesing. Origin energinya meroket dan melingkar di tangannya sebelum akhirnya mengembun di ujung jari telunjuknya, dan mengembun menjadi untayan kecil origin energi. Di saat berikutnya, titik badai. Kekuatan titik energi asal material langsung melesat keluar dari ujung jari Duan Lingtian, dan itu seperti sambaran petir saat melintas untuk mencegat pria yang menerkam ke arah Duan Lingtian. Kecepatan pria itu lambat seperti kura-kura sebelum sambaran petir ini. Desir, kekuatan titik energi asal melintas, dan itu bahkan tidak mengandung konsep apapun, namun dengan mudah menembus dahi pria itu. Sebuah lubang berdarah muncul di dahi pria itu saat darah segar menyembur ke udara. Bang! Tubuh pria itu berhenti di udara saat matanya menjadi redup dan lesu,
dan kemudian seluruh tubuhnya dengan keras jatuh ke tanah. Diam, lingkungan sekitar sunyi senyap. 6 siluet naga bertanduk kuno. Orang-orang di sekitarnya memiliki ekspresi terkejut ketika mereka melihat 6 siluet naga bertanduk kuno yang secara bertahap menghilang di atas pemuda berpakaian ungu itu, dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak menggunakan kekuatan dan konsep, dan dia hanya menyerang dengan energi asal namun mampu memanfaatkan energi langit dan bumi untuk membentuk pemandangan seperti itu. Dia adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Surga, berapa umurnya? Tingkat keempat dari tahap inisiasi Void. Dia hanyalah monster. Dia terlalu muda. Orang itu benar-benar disayangkan. Apa hubungan mereka dengan dia di kota? Seorang seniman bela diri Void Preying Stage tingkat ke-7 yang berani mencoba dan merampok seniman bela diri Void Initiation Stage tingkat keempat. Dia benar-benar tidak mau hidup. Orang itu benar-benar mencari kematian. Kerumunan penonton di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat, dan mereka menggelengkan kepala saat melihat mayat yang tergeletak di tanah. Seorang seniman bela diri Void Preying Stage tingkat ke-7 hilang begitu saja. Suenai, ayo pergi. Itu hanya sesaat dari saat dia menyerang hingga kematian pria yang tidak tahu batasnya, dan bagi Duan Lingtian, sepertinya itu tidak berdampak padanya. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian memiliki ekspresi riang seolah-olah ekspresinya akan tetap tidak berubah bahkan jika Gunung Tai runtuh di hadapannya. Seolah-olah insiden yang terjadi sebelumnya tidak ada hubungannya dengan dia sedikitpun. Baik, Suenai mengangguk sebelum mengikuti Duan Lingtian untuk memasuki paviliun pengumpulan harta karun. Tamu, apakah Anda butuh sesuatu? Petugas di pintu masuk ke paviliun pengumpulan harta karun telah melihat pemandangan sebelumnya dengan kedua matanya sendiri, menyebabkan tatapan yang diarahkan ke Duan Lingtian dan Han Suenai dipenuhi dengan rasa hormat. Aku datang untuk mencari master pavilionmu. Duan Lingtian memandang petugas dan berbicara perlahan. Tamu, bolehkah saya tahu nama Anda? Ketika dia mendengar Duan Lingtian datang untuk mencari master pavilion mereka, itu menyebabkan petugas menjadi lebih ketakutan. Saya bermarga Duan, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Bab 630, Pakar Tahap Transformasi Void. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Saya bermarga Duan. Ungkapan singkat dari Duan Lingtian telah menyebabkan ekspresi petugas paviliun pengumpulan harta karun ditutupi dengan keterkejutan. Dia masih ingat perintah guru paviliun mereka beberapa bulan yang lalu, jika seseorang bermarga Duan datang mencari saya, maka Anda harus menggunakan etiket yang paling hormat untuk mengundangnya ke paviliun pengumpulan harta karun, dan saya pasti akan menghukum berat siapapun yang melakukannya, lalai terhadap tamu terhormat ini. Tamu, silakan masuk. Ketika dia memikirkan sampai di sini, petugas itu berkeringat dingin sebelum menundukkan kepalanya dan memberi isyarat dengan hormat untuk menyambut Duan Lingtian dan Han Suenai ke paviliun pengumpulan harta karun, sedangkan sekelompok orang di luar harta karun. Gathering paviliun malah benar-benar kaget. Siapa sebenarnya mereka? Mereka benar-benar membuat petugas paviliun pengumpulan harta karun memperlakukan mereka dengan sikap hormat dan hormat. Menurut situasi saat ini, identitas mereka luar biasa. Sampah. Jika identitas mereka sederhana, lalu apakah mereka bisa membuat petugas paviliun pengumpulan harta karun memperlakukan mereka seperti itu? Jika menurutku, bahkan mungkin mereka memiliki hubungan yang mendalam dengan Master Paviliun Kota Bima Sakti kita. Paviliun pengumpulan harta karun. Jika benar-benar seperti ini, orang itu benar-benar bodoh telah menyinggung keberadaan seperti ini. Kerumunan orang yang sedang berdiskusi tanpa sadar mengarahkan pandangan mereka ke mayat pria yang tergeletak di tanah. Adapun Duan Lingtian, dia tidak memperhatikan pemandangan ramai di belakangnya. Saat ini, dia dan Han Suenai telah langsung memasuki paviliun pengumpulan harta karun untuk menemui Master Pavilion, Xian Ying, di bawah pimpinan petugas. Saudara Lingtian, ketika dia melihat Duan Lingtian sekali lagi, Xian Ying tampak sangat bahagia. Paviliun Tuan Xian, Duan Lingtian dengan ringan tersenyum sebagai balasan sebelum memperkenalkan Han Suenai yang berada di sisinya dan Xiang Ying. Nona muda Suenai, Xiang Ying mengangguk sambil tersenyum ringan kepada Han Suenai sebelum mengabaikannya dan menatap Duan Lingtian sebelum dia menghela nafas. Saudara Lingtian, Anda mungkin datang kali ini demi akar awet muda itu, kan? Saya benar-benar minta maaf, sampai sekarang,
Meskipun saya telah menggunakan seluruh jaringan hubungan saya tidak dapat memperolehnya, berita apapun yang terkait dengan akar awet muda itu. Duan Lingtian tidak terkejut bahwa Xiang Ying tahu alasan kedatangannya. Tetapi ketika dia mengetahui hasilnya, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit kecewa. Tidak apa-apa, aku akan memikirkan cara lain. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, dan dengan susah payah dia mengeluarkan sedikit senyuman di wajahnya. Jangan khawatir Brother Lingtian, aku akan mencoba yang terbaik untuk terus mencari akar awet muda. Xiang Ying berjanji dengan tulus. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Pavilion Master Xiang sebelumnya. Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian dia berkata, karena tidak ada berita tentang akar awet muda, maka saya dan Suenai akan pergi dulu, Tuan Pavilion Xiang, selamat tinggal. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada Xiang Ying, Duan Lingtian membawa serta Han Suenai untuk meninggalkan pavilion pengumpulan harta karun. Ketika mereka berjalan keluar dari pintu masuk, Duan Lingtian memperhatikan banyak tatapan hormat yang turun kepadanya, dan bahkan sepanjang perjalanannya, diskusi tentang dia telah menyebar kemana-mana. Pemuda ini seharusnya memiliki hubungan yang mendalam dengan Master Pavilion dari Pavilion Pengumpulan Harta Karun Kota Bima Sakti kami, bahkan petugas Pavilion Pengumpulan Harta Karun sangat menghormatinya. Dia tidak akan menjadi putra tidak sah dari Master Pavilion, kan? Meskipun Master Pavilion terkenal di dinasti Darhan kita, dia seharusnya tidak dapat memberikan kehidupan kepada putra yang luar biasa seperti itu. Mungkin kalian semua tidak tahu, pemuda ini masih sangat muda, namun dia sudah berada di level keempat dari tahap inisiasi Void. Tidak mungkin, kan? Dia adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat keempat. Ya, dia telah bertarung sebentar di luar pavilion pengumpulan harta karun sebelumnya, dan hanya satu serangan jarinya telah membunuh seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ketujuh yang menyerangnya tanpa alasan. Gelombang diskusi yang intens jelas masuk ke telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak memperhatikan hal ini, dan dia langsung melayang ke langit untuk kembali ke langit di atas kota Bima Sakti bersama Han Suenai sebelum kembali ke area di langit di mana Tiger Api Bermata Tiga berada. Tetapi ketika Duan Lingtian tiba di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat macan api bermata tiga. Saat ini, macan api bermata tiga berdiri di langit yang jauh, dan tubuhnya yang besar bergetar hebat seolah-olah menderita semacam tekanan. Tidak hanya itu, Duan Lingtian yang memiliki tatapan tajam memperhatikan bahwa sedikit teror tampaknya bercampur di kedalaman mata macan api bermata tiga. Itu adalah ketakutan yang datang dari tulangnya, ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Skueak-skueak gelombang, tiba-tiba tikus emas kecil yang berbaring terbalik di bahu Duan Lingtian berteriak ketakutan, dan tubuhnya yang lembut dan gemuk sedikit bergetar. Seolah-olah dia merasakan sesuatu yang menakutkan. His mendesis gelombang, sementara itu, dua ular sanca kecil yang melingkar di pergelangan tangan Han Suenai bangun berturut-turut dari kultivasi mereka, dan mereka dengan cepat mengedipkan lidah mereka saat mata tajam mereka berkedip dengan kilau yang sedikit tidak biasa. Apa yang sedang terjadi? Wajah Duan Lingtian menjadi sedikit muram saat dia melihat sekeliling dengan panik dengan maksud untuk menemukan alasan mengapa perubahan yang tidak biasa seperti itu terjadi pada binatang iblis ini. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencari dan bahkan jika kekuatan spiritualnya menyebar, dia kembali dengan tangan kosong pada akhirnya. Jika dia tidak melihat perubahan yang tidak biasa pada binatang iblis ini dengan kedua matanya sendiri, dia mungkin akan benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang atau binatang iblis yang ada di sekitarnya. Bahkan kekuatan spiritualku tidak dapat mendeteksi apapun, dapat dilihat dari sini bahwa budidaya orang atau binatang iblis setidaknya berada pada tahap interpretasi Void atau lebih tinggi. Duan Lingtian sangat terkejut di dalam hatinya, dan kemudian dia menarik napas dalam-dalam saat teror memenuhi matanya. Jika orang atau binatang iblis itu adalah eksistensi di tahap interpretasi Void atau di atasnya, maka yang paling dia takuti adalah binatang iblis atau orang itu adalah musuh dan lebih kuat dari Han Suenai. Suenai, kamu juga memperhatikannya. Sementara itu, Duan Lingtian memperhatikan bahwa ekspresi Han Suenai telah berkedut, dan matanya mengungkapkan cahaya mengalir yang tak terlukiskan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Han Suenai mengangguk. Suenai, mungkinkah orang atau binatang iblis ini lebih kuat darimu? Ekspresi Han Suenai yang sangat tidak enak dipandang membuat hati Duan Lingtian tersentak, dan dia menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Kekuatan orang itu bahkan mungkin bisa melampaui Suenai. Fakta membuktikan bahwa Duan Lingtian telah menebak dengan benar.
Han Suenai mengangguk sekali lagi. Siapa sebenarnya itu? Duan Lingtian dengan cepat menyadari bahwa tatapan Han Suenai saat ini sedang melihat tinggi di langit di atas macan api bermata tiga. Seketika, Duan Lingtian melihat ke atas juga. Jauh di atas langit di atas macan api bermata tiga, awan dan kabut menyebar bersama angin, dan sosok kurus muncul di depan mata Duan Lingtian. Sosok kurus itu berdiri di sana seperti mayat kering, dan itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Sungguh sosok yang menakutkan. Duan Lingtian memperhatikan bahwa kekuatan spiritualnya yang membentang dan dimaksudkan untuk mendeteksi kultivasi sosok kurus itu bahkan belum mendekati sekeliling sosok itu sebelum dipukul hingga bubar oleh kekuatan tak berbentuk. Tampaknya ada sesuatu yang mirip dengan ladang di area luas yang mengelilingi sosok kurus kering itu, dan itu sepenuhnya menahan kekuatan spiritual Duan Lingtian. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian dengan jelas melihat penampilan sosok kurus itu. Ini adalah seorang wanita tua dengan pakaian biru, wajahnya yang kurus membawa ekspresi tenang, sepasang matanya redup dan lesu, dan suasana hatinya tidak dapat dilihat dari penampilannya. Dia berdiri di sana seperti patung kuno. Duan Lingtian tersentak. Orang ini mungkin bukan hanya seorang seniman bela diri tahap interpretasi Void, kekuatannya bahkan mungkin di tahap transformasi Void. Meskipun kekuatan spiritual Duan Lingtian tidak dapat mendekati wanita tua berpakaian biru. Bagaimanapun, dia mewarisi dunia kenangan dan pengalaman seumur hidup kaisar bela diri kelahiran kembali, dan dia merasakan jejak aura yang hanya dimiliki oleh wanita tua di tahap transformasi Void atau di atasnya. Auranya samar namun Duan Lingtian masih merasakannya. Perasaan ini sangat aneh dan berasal dari pengalaman seumur hidup kaisar bela diri kelahiran kembali. Tentu saja, Duan Lingtian tidak berani sepenuhnya mengkonfirmasinya. Suenai, cari peluang dan pergi dulu. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum mengirim transmisi suara ke Han Suenai. Saat ini, dia tidak tahu mengapa wanita tua ini akan muncul di sini, dan apa yang dia inginkan, tapi dalam persiapan untuk yang terburuk, dia masih berharap Han Suenai bisa pergi lebih dulu. Jika wanita tua ini benar-benar ada di tahap transformasi Void atau lebih tinggi dan memiliki permusuhan terhadap mereka, maka dia dan Han Suenai pasti akan mati. Seorang ahli di tahap transformasi Void atau di atasnya jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri tahap interpretasi Void. Meskipun Han Suenai kuat, tapi dia masih belum menjadi apa-apa di hadapan ahli tahap transformasi Void. Sebagai orang yang telah menyatu dengan kenangan dua masa hidup kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian sangat mengetahui hal ini. Tetapi meskipun demikian, dia masih berharap bahwa dia akan mampu berjuang untuk kesempatan kecil untuk bertahan hidup bagi Han Suenai. Kakak Lingtian, apa yang kamu bicarakan? Sementara itu, Han Suenai kembali sadar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar Duan Lingtian. Suenai, kita tidak tahu tujuannya sekarang, tapi dia sangat berbahaya. Jadi kamu pergi dulu dan cari tempat persembunyian yang jauh, aku akan lihat apakah aku bisa menariknya pergi, kata Duan Lingtian. Sekarang Han Suenai mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak Lingtian, Han Suenia tersenyum pahit. Dia tidak memiliki permusuhan apapun terhadap kita, Anda tidak harus seolah-olah Anda sedang menghadapi musuh besar. Tidak ada permusuhan. Saraf tegang Duan Lingtian bergetar ketika dia mendengar Han Suenai, dan dia memiliki ekspresi bingung. Suenai, apa maksudmu dengan ini? Kakak Lingtian, dia adalah King Nu yang telah saya sebutkan sebelumnya kepada Anda, kata Han Suenai. King Nu, dia King Nu. Saraf tegang Duan Lingtian langsung mereda, dan dia memiliki ekspresi heran. Nama King Nu sama sekali tidak asing baginya. Bertahun-tahun yang lalu, Han Suenai pernah menyebut nama ini beberapa kali. King Nu adalah orang di sisi Han Suenai. Dia bisa dianggap sebagai payung yang diikuti oleh pihak Han Suenai, dan kekuatannya hanya lebih kuat dari Han Suenai. Selain itu, menurut Han Suenai, King Nu memainkan peran besar dalam pencapaian dua ular sanca kecil saat ini. Jadi dia King Nu, Duan Lingtian menghela nafas dan dia tertawa pahit ketika dia melihat Han Suenai. Lalu mengapa kamu memiliki ekspresi itu sebelumnya? Ekspresi Han Suenai sebelumnya justru menjadi alasan mengapa Duan Lingtian khawatir dan gugup sebelumnya. Saat dia melihat wanita tua di kejauhan, King Nu, kepala Han Suenai terkulai saat dia berbicara dengan putus asa. Kakak Lingtian, kedatangan King Nu berarti aku tidak bisa terus tinggal di dinasti Darhan, aku harus pulang.
Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Jadi karena ini, jika kamu ingin terus bermain di luar, tidak bisakah kamu mendiskusikannya dengannya? Duan Lingtian menyarankan. Tanpa diduga, Han Suenai malah menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit tidak berdaya, ini tidak sesederhana itu, kakak Lingtian, karena King Nu telah datang, maka saya harus pergi juga. Saya harap ketika saya melihat kakak Lingtian selanjutnya, kakak Lingtian telah menjadi terkenal di negeri asing.